Ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya, tidak terlalu kecil ataupun hilang suaranya. Itu first let me share the screen. Everyone could see the screen. Semuanya bisa melihat screen yang saya share di sini ya. Alright. Before I start the meeting, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you have a good day. In this sengaja saya putus tadi untuk memperbarui jaringan internet karena jaringan yang saya pakai tadi tidak akan cukup untuk 1,5 jam ke depan. Baik, I'm so sorry for the inconvenience. Saya berusaha memperbarui koneksi jaringan internetnya. Baik, sekarang sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terputus ke depannya. Sengaja tadi saya putus untuk memperbaiki jaringan. Baik, teman-teman. We are going to begin our summary ya, Sunday morning reading ya, summary. Saya harapkan seperti biasa teman-teman sudah mempunyai jawaban masing-masing. Pagi ini sudah banyak sekali teman-teman yang gabung. Saya harapkan teman-teman bisa aktif untuk memberikan komentar terhadap jawaban yang saya berikan. Barangkali saya ya ada yang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman atau bahkan ada yang salah. Barangkali. Ya, saya akan senang sekali menerima semua masukan itu. Okay, we are going to begin the first text. It is for number 1 to number 3. Saya akan memberikan teks ini 10, 10, 10 gitu ya. Seperti biasa. Baik, teman-teman. Kita mulai teks yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 3.
Seperti biasa kita baca dulu judulnya atau kalimat pertama di paragraf pertama sebagai mengetahui informasi awal tentang teks yang akan kita gunakan untuk 3 nomor, karena 3 nomor itu tidak pendek ya menurut saya. 3 nomor itu cukup lumayan membutuhkan effort yang tinggi untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus tahu judulnya minimal untuk teks yang panjang ini. Baik, kita baca dulu sejenak saja, tidak perlu membaca semuanya, satu kalimat saja. This finding implies the high level of consumption of added sugar among teenagers may result in level of high density lipoprotein atau HDL, good cholesterol, and higher level atau LDL, bad cholesterol. Intinya kalau teman-teman sudah baca kalimat ini, yang coba cara saya ya, mungkin coba cara ini, kita pahami ini kalimat yang pertama ini bilang tentang tingginya para teenagers yang mengkonsumsi sugar itu may result, ini katanya may result ya, mengakibatkan ya itu the lower level ya, atau menurunnya kolesterol baik, kolesterol baik, dan the higher level atau naiknya kolesterol jahat. Udah, itu doang. Jadi bahas tentang konsumsi gula yang mengakibatkan meningkatnya kolesterol jahat dan menurunnya kolesterol baik. Cukup. Nah, kita langsung menuju ke nomor 1. Oke, baik teman-teman sudah boleh mulai kirim jawabannya di kolom chat ya. Dikirim saja, tidak apa-apa, A, B, C, D, dan seterusnya 1-10. Sembari saya menjelaskan, saya lihat nanti jawaban teman-teman gimana. Nanti kalau ada yang mendekati akan saya bahas, oh kenapa kok jawabannya ini, kenapa ini. Saya bisa lihat teman-teman seperti apa progresnya. Baik, kita pahami benar-benar apa sih yang ditanyain sama si nomor 1 ini. Nomor 1 bilang, what topic does the paragraph preceding the passage mostly discuss? Most likely discuss ya. Oke, ini yang ditanyain adalah the topic does the paragraph preceding. Ya, ini adalah preceding. Apa itu preceding? Preceding itu adalah sebelumnya. Preceding itu adalah sebelumnya. Berarti ini kita disuruh nebak-nebak. Nebak-nebak apa? Nebak-nebak ini paragraf sebelumnya. Ya, ini bisa jadi ini cuma potongannya. Cuma potongan paragraf atau potongan semua topik subbab gitu ya. Itu kita kayaknya teks yang paragraf sebelumnya ini kira-kira bahas apa. Nah, di soal sebelumnya kayaknya pernah ya, the following paragraph itu kita baca, saya lupa udah ada soal following paragraph atau enggak. Kalau soal following paragraph atau paragraf setelahnya, mestinya kita disuruh memprediksi apa yang kira-kira dibahas teks ini paragraf setelahnya. Nah, itu kan kita membaca kalimat terakhir, terutama di paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir, kalimat terakhir gitulah. Nah, kalau preceding itu kan sebelumnya, atasnya. Berarti kita baca yang paling atas, terutama kalimat pertama. Nah, ini sudah kita baca tadi. Ya, kita baca tadi bilang bahwasanya ini bahas tentang findings ya, this finding. Apalagi ini ada this finding. Nah, this finding implies. Nah, ada kata this, berarti ada sebuah spesifik yang bilang ini ya, penemuan ini. Berarti kayaknya ini bahas tentang sebuah penemuan atau sebuah penelitian ya, yang menemukan tentang ini konsumsi gula di kalangan pemuda itu ini kayaknya ketutup ya guys. Nah, sini. Gila. Nah, gini. Ya, di kalangan pemuda ini menyebabkan itu tadi. Kayak, nah kita lihat pilihan jawabannya. Bahwasanya biasanya berarti eh, kalau paragraf sebelumnya berarti nyambung sama yang atas itu tadi. Jadi nyambung sama penelitian tentang pemuda yang mengonsumsi gula itu tadi menyebabkan
apa menyebabkan kolesterol baik yang turun dan kolesterol jahat yang naik gitu. Nah, kata kuncinya adalah this finding consumption of added sugar among teenager, kemudian resultnya itu tadi, result HDL sama LDL yang naik dan turun. Ya. Kemudian kita lihat pilihan, tinggal kita lihat pilihan jawabannya aja mana yang cocok sama itu tadi, cocok sama kata kunci itu tadi. Oke, teman-teman boleh langsung apa namanya kirim jawaban atau yang lagi ngerjain pada belum ngerjain semua semalam malam mingguannya atau karena saya terlalu malam kayaknya nge-share soalnya I'm so sorry ya someone answering C salah seorang menjawab C. Oke, nah kita lihat satu persatu ya. Yang C apa ya? Oh nanti ya urutannya. A bilang method to increase good cholesterol. Tidak nyambung. Ya, nggak nyambung. Method to increase cholesterol. Increase good cholesterol. Sorry, good cholesterol. Tidak cocok dengan, tidak nyambung sama, not connected with the keywords ya. Kemudian, wow, thank you Aurelia. We got the best. C juga. Yang B, caution for high level sugar consumption. Caution itu peringatan for high level sugar consumption, konsumsi tingginya konsumsi gula. Tidak spesifik sama apa namanya teenagernya, nggak ada. Nah, nggak ada teenagernya nih. Nah, kalau yang C bilang gimana ini? Research, nah ada research. This finding research sugar consumption among teenager. Nah ini menurut saya cocok. Nah, garis bawahi dulu ya, tandai. Oke, nanti aja. Yang D, remedies to lower bad cholesterol. Ini nggak ada bahas tentang remedies ya atau apa namanya ciri-ciri ya to lower apa namanya cara-cara to lower bad cholesterol tidak ada. Kemudian yang E, negative effect of low HDL and LDL tidak bahas, tidak nyambung dengan keywords kita. Maka yang paling cocok dengan keywords yang sudah kita tandai tadi adalah yang C, yaitu penelitian tentang konsumsi gula di kalangan pemuda. Karena itu, kemudian dibahaslah langsung satu bahwasanya penemuan ini atau hasil penelitian ini ya, menyebutkan bahwasanya pemuda ya, hasilnya adalah seperti itu tadi. Oke, that's it. Number one, got C. Oke, number two, nomor dua. Kita baca soalnya baik-baik ya. Kita harus mengetahui benar-benar soalnya ini tanya apa, supaya kita nggak salah paham. Number two, based on the passage, it can be hypothesized, ya, that the more sugar teenagers consume, the blah 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 blah. Soalnya tentang hypothesis ya, hypothesis. Wait, nggak kelihatan. Nah, apa yang dihipotesiskan? Ini kita harus melengkapi ini. The more wait. The more sugar teenagers consume, the blah blah blah. Kita harus melengkapi ini. Ini conditional sentence ya, teman-teman kalau sudah belajar conditional sentence ya. The more sugar teenagers consume, the blah 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 blah. Gitu ya. Semakin banyak gula yang pemuda-pemuda itu konsumsi, semakin apa? Ini masih dengan kalimat yang kita tandai, beneran. Oke, Fandi bilangnya C. C ini yang nomor berapa, Fandi? You have no number. Oh, nomor satu tadi. Oke. Kok direct sih, teman-teman? Langsung aja dong semuanya di agak gede ya. Oh, nomor tiga. Good job. C. Ada yang bilang C. Ada yang bilang A. Ada yang bilang B. Oke, ada yang bilang C. Oke. Thank you. Good job. Kita lihat dulu, ini di mana kita dapatnya. Oke. Di sini. Ini kan, the consumption of added sugar
among teenagers. Ya, berarti sama, the high level of consumption of added sugar among teenagers ini sama kayak the more sugar. Ya, berarti kalimat ini atau frasa ini itu sama dengan frasa yang harus kita frasa hypothesis yang ada di apa namanya nomor 2 ini, the more sugar teenager consume. Ini sama kayak the high level of consumption of added sugar among teenagers. Berarti may result ya. Berarti the more ini, the more apa? Ada dua pilihannya. Pilihan yang pertama adalah lower level of high density protein atau HDL-nya itu, good cholesterol-nya itu lower, turun ya. Ini lower level, turunnya ya. Turunnya good cholesterol atau HDL, atau higher level atau naiknya si bad cholesterol atau LDL. Nah, dua. Kita cari mana yang cocok dengan salah satu dari kedua ini. Ya, kita lihat dari pilihannya. Yang A bilang, the more sugar teenagers consume, the higher their level of LDL. Wait, ini di bulat-bulat ini. Coba the higher their level of LDL. LDL yang mana? Yang bad cholesterol. The higher level. Berarti benar dong. Semakin tinggi their level of LDL atau bad cholesterol. Udah ketemu dong. Jawabannya nomor 2 itu A. Number 2 is A ya. A for apple. Oke. Udah ketemu nih. Gimana dong? Yang lain salah pasti. Ya sudah pasti salah. Karena kita sudah pasti bahasa ini benar. Oke. Karena teman-teman ada yang jawab yang lainnya. Kita lihat nih, kenapa kok salah? Oke. Ada yang jawab B. Kenapa B salah? Kita lihat. Lower the risk of insulin resistance is. Dari mana ini? Kalau di sini nggak ada. Kalau di kalimat ini yang kita fokus sama apa kata kuncinya ini tadi yang sama kayak yang harus kita sama kayak hipotesisnya. Oh ini loh, kayaknya ini. The higher consumer of added sugar, the more unfavorable cholesterol level, because there is a risk of heart disease later. Oh enggak, bukan ini. Tidak, tidak ada guys. Ada yang lain, insulin. Oh mungkin di paragraf aja. Ya, tapi bukan itu teman-teman. Ya, yang C bilang ya, fewer the signs of high triglyceride levels. Fewer itu kan lebih sedikit ya. The sign ya, tanda-tanda dari tingginya triglyceride level ya. I don't think so. Triglyceride itu disebutin di paragraf berapa sih? Paragraf di bawahnya kalau saya nggak salah itu. Nanti ya, tapi kita fokus sama yang atas tadi. Benar-benar sangat mudah menurut saya kalau kita pahami maksudnya. Ya, maka kita harus benar-benar fokus ini maksudnya apa, ya. Karena memang dia mengubah kalimat ya atas maksud yang sama. Jadi artinya itu maksudnya sama, cuma diubah tuh katanya. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kalau yang yang pilihan jawaban yang C ini saya tidak cocok dengan yang atas itu. Sudah fix jawabannya. Oke. Next ya teman-teman ya, sudah tidak ada yang menyanggah untuk nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Cukup mudah ya 2 sama 1 sama 2 ini menurut saya. Maksudnya mudah kita temukan dua-duanya di kalimat yang sama. Nah ini nih yang agak bikin pusing nih kayaknya. Pilihan jawabannya ini lebih banyak daripada soalnya. Atau bahkan mirip sama teksnya ini. Ini kalau saya baca dulu, udah kena mental duluan ya terjemahan sepanjang ini gitu ya. Tapi harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita kena mental dulu dengan pilihan jawaban yang sebanyak ini gitu ya. Kita pahami baik-baik, pelan-pelan ya. Kita selesaikan dengan mufakat ya, dengan cara yang baik.
Soalnya apa? What is the best summary of the passage? Oke, soalnya cuma segini doang, nggak sampai satu baris penuh ya, tapi pilihan jawabannya hampir 3 baris semuanya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab A, satu orang jawab A, A. Ada yang jawab B. Oke, bagaimana caranya kita bisa menemukan jawabannya? Seperti biasa, kita harus cari tahu. Untuk summary, biasanya kalau saya, sebenarnya caranya itu adalah from the text to the options ya. Dari teks ke pilihan jawaban. Seperti biasa saya ulangi lagi, summary itu adalah kita menggunakan metode sebenarnya kompleks sih ya, karena namanya aja summary. Apalagi passage ya, apalagi ini adalah passage, bukan paragraf loh ya. Ini satu teks loh ya. Nah, gini teman-teman. Kita itu harus skimming ya, cepet ya. Skimming, apa yang kita cari? Yang pertama, kalau idenya sudah kita tentukan, bahwasanya idenya itu adalah yang ini tadi kita tandai. Terus kita harus skimming, apa yang di skimming? Setiap paragraf, ya. Apa yang dibaca apa semuanya? Tidak, ya. Awal kalimat aja, ya. Awal kalimat dia intinya dia bahas apa? Awal kalimat dibaca, kata kuncinya apa? Karena nggak bakalan semuanya dimasukin ke summary. Yang paling mengena di paragraf itu apa, gitu ya. Satu kata aja mungkin berarti dia kena di apa namanya di pilihan jawabannya itu barangkali ada. Nah, setelah dapat dari semua yang diberitakan itu, baru kita datang ke pilihan jawaban itu yang paling pasti. Nah, kalau saya dulu pasti kita akan membutuhkan konfirmasi lagi, tidak apa-apa. Memang cukup apa namanya prosesnya cukup lama kalau summary ini. Kita konfirmasi, kita pastikan jawaban kita benar di mana, ke atas lagi ini benar nggak dibahas, kata ini benar ada nggak di paragraf tersebut tersebar. Nah, oke ya, sudah dapat kita setelah dapat kita apa namanya setiap kata di dalam setiap paragraf apa yang dibahas, baru kita cari apa kata yang paling banyak membahas di setiap paragraf, alias atau dalam kata lain yang paling umum, yang paling mencakup semua apa namanya paragraf dan tidak spesifik. Meskipun jawabannya itu panjang, tapi kalau spesifik bahas satu paragraf doang, berarti itu bukan jawabannya. Gitu. Oke, kita mulai. Mulai kok ke sini. Paragraf 1 sudah kita pahami, bahwasanya ini membahas tentang topiknya. Kemudian apa namanya pokoknya ini ada consumption apa namanya paragraf 1 itu tentang konsumsi gula pada para pemuda. Kemudian yang paragraf kedua ini bilang bahwasanya more than teenagers lebih dari 30% total energi, bahas tentang lowest level of sugar consumption presents difference. Ini kalimatnya. Oke, ini ya kita tandai saja semuanya, nggak apa-apa. Ini tentang prosentase ya, apa namanya tentang energi, kemudian HDL level di lowest level. Dan nomor 3, the study includes dietary recall from one 24-hour period with sugar data from your school. Oke, kita tandai ini kayaknya one for period nih. Kita baca. Kemudian yang ketiga, the key findings demanded consistent. The slow high intake sugar high level LDL compared with dengan angka-angka ini semua persentase triglycerin ini kita tandai aja semuanya. Terakhir tentang intake causes the different cholesterol level. Nah, nih, terus langsung kita ke setiap pilihan jawabannya. Oke ya. Baik, udah kita skimming tadi itu. Terus kita sambil ingat-ingat tadi kata kuncinya. Terus kita masukkan ke dalam setiap pilihan jawaban mana yang paling banyak membahas tentang setiap paragrafnya. Baik. Yang pertama, pilihan A itu bilang bahwasannya the high level of added sugar may lead low good cholesterol high level. Oke, ini paragraf 1. Oke.
and triglyceride was insulin intolerance. Oke. Ini paragraf 2, paragraf yang ada ini paragraf berapa tadi? Triglyceride itu paragraf 3. Oke. Especially in obese teenager, sama paragraf 3 ini sampai sini ya. Obese tadi ada obese juga. Dietary recall. Ya. Ini paragraf berapa tadi? Dietary recall. Paragraf ketiga. Oh, ini tadi paragraf 4. Sorry. Ini paragraf ketiga. Ini baru paragraf ketiga. The study cannot determine the causal relation added sugar and different cholesterol level. Study cannot determine. Ini tadi paragraf terakhir, kalau nggak salah. Nah, there is a cross-sectional data, so they cannot know if added sugar. They cannot know. Enggak, mereka nggak tahu. Nah, oke ya, gitu. Different cholesterol level. Udah. Hampir semuanya ini 1, 3, 4, 5. Cuma 2 tadi masuk nggak sih? Masuk sih, sama aja. A ini cukup banyak, ya. Teman-teman jawabnya apa? A, 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 B, ada yang B. Berarti kita cek yang B. Ya, kalau saya sih setuju yang A. Nah, kita cek yang B aja, yang lain udah biarkan aja. Salah tuh, mungkin. Let's see. Experts have found that there is a link between the level of added sugar people can consume and their level of cholesterol. Ini implied maksudnya implied itu tersirat untuk ke paragraf 1, ya. Sama kolesterol itu, ya paragraf 1 aja sih. Oke, paragraf 1 ya. The first paragraph. Kemudian, this can be harmful in the long term by the heart disease. Heart disease ada di mana ya? Heart disease tadi, heart disease. Heart disease ada di paragraf 1, guys. Masih paragraf 1. Dari sini, moreover, obese or overweight. Nah, ini obese overweight children insulin. Ini ke paragraf 4. Ya. Coba fokus ke paragraf 1 dan paragraf 4 doang. Ya, berarti kurang. Ya, masih kurang menyeluruh. Kurang menyeluruh. Jadi, apa namanya, yang pilihan B ini kurang menyeluruh. Cuma bahas tentang paragraf 1 sama paragraf 2 doang. Kenapa kok harus gitu sih? Apa namanya, kok harus semuanya? Iya, namanya aja summary. Mungkin memang summary itu nggak harus semuanya ya, maksudnya nggak harus semua kata-kata kunci termaktub atau tertulis di dalam pilihan jawaban itu. Bisa jadi suatu saat nanti, I have no idea ya, barangkali ada jawaban yang itu inference, maksudnya dia itu kayak tersirat yang mencakup semuanya. Tapi menurut saya itu bakalan sulit sekali karena bahasa itu inferensinya tinggi, ya. Makanya dari dulu sejak saya SD itu pelajaran bahasa Indonesia itu apa namanya, sulit untuk mendapatkan nilai 100. Tapi kalau di sini harus benar-benar pembuat soal itu nggak boleh kebanyakan infer tentang summary, harus based on the data. Di mana ini didapatkan? Nah, di mana nih didapatkan? Kecuali memang soalnya tentang inference atau tentang apa namanya, paraphrase ya. Yang kita itu disuruh apa namanya, mengubah satu kalimat jadi kalimat yang lain dengan maksud yang sama. Tapi kalau summary harus apa, sesuai datanya. Oh, ini di mana? Oh, di sini. Ini oh, di sini. Oh, berarti kalimat ini mencakup semua summary yang ada di dalam passage itu tadi. Oke. Oh, ini teman-teman ada yang jawab I. I itu halo Pak Suska, merit high level triglyceride. Ini paragraf yang ke apa? Ini triglyceride itu paragraf yang pertama ya, kedua overweight ini obesity, keempat
source of sugar beverage ini pada yang kedua. Cuma 1, 2 sama 4. Pokoknya yang paling banyak tadi itu yang ini. 1, 3, 4, 5. Udah kebahas semua. Fix. Jawaban nomor 3 adalah A, guys. Yang nomor jawaban I itu cuma paragraf 1, 2 sama 4 doang tentang high level of consumption added sugar, kemudian bilang tentang obesity sama overweight, yang insulin tadi, kemudian tentang resources-nya atau sumber gulanya itu tadi. Oke? Okay? Baik. Next, we are going to continue to the next text ya. Kita lanjutkan 1, 2, 3 udah selesai dengan teks yang itu tadi tentang konsumsi gula tambahan. Ya, sangat berbahaya guys katanya gitu. Jadi dengan teks-teks ini kita juga belajar juga sih tentang sains. Saya juga belajar banyak tentang sains, penelitian itu bisa di sini semua. Okay, next. Number 4 to number 6, 4, 5, 6, 3 numbers. Kita baca aja ini kalimatnya seperti biasa tadi. Nowadays our life are practically dependent on the ubiquity. How to pronounce ubiquity of information, communications, and technology ICT ya. Hari ini kehidupan kita secara praktisnya itu bergantung pada begitu itu di mana-mana, pokoknya di mana-mana ada informasi komunikasi teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kebergantungan terhadap di mana-mana IT gitu ya, seperti itu. Next, setelah kita ketahui ini judulnya tentang itu tadi, ketergantungan tentang ICT, masa ICT doang sih? Saya kurang puas. Kalau kita baca ini, baca yang kedua, wait, sampai sini dong. The popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education. Oh, education sector. Oh, alah. Berarti ini ada education-nya, guys. Berarti nggak cuma kehidupan ini umum, kemudian masuk ke education. Ya. Ternyata gitu. Jadi nggak semuanya ya. Jadi ada yang seperti ini juga. Ada yang seperti ini. Kalau kita baca apakah tentang teknologi doang gitu. Oh, ternyata di paragraf kedua kita baca sedikit lagi. Oh, ternyata ada education-nya. Gitu ya. Dan selanjutnya juga tentang education. Ini education tadi. Ini education-nya. Nah, dan seterusnya. Gitu. Next, number 4. Kita baca baik-baik. Nomor 4 soalnya seperti apa? What does the passage mainly deal with? Number 4 ini bilang tentang deal with ya. Ini menanyakan tentang apa yang dibicarakan di dalam teks ya. Deal itu ya ngomongin apa sih, tentang apa, deal itu tentang apa. Oke ya. Kemudian ya seperti biasa ini kayak topik atau ide ya. Maka kita harus membaca yang itu tadi yang sudah kita baca seharusnya sebenarnya. Ya ini. Nah, paragraf 1 sama paragraf 2 nih. Jadi tentang apa? Tentang ICT dengan ICT ini sama tentang apa? Education ya. The volume of the internet and social media has not extended to the education sector. Education sector. Ya. Extended, not extended. Belum ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Jawabannya teman-teman itu ada yang C. Good job. Jawaban nomor 4, silakan yang belum. 4C, 4. Oh, ada yang B, ada yang A. Oke. Kita lihat satu persatu, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oke, yang A, the access to ICT for Indonesian students. Oke. The access, apakah hanya akses, guys? Oh, tidak, ternyata bukan hanya tentang akses, yaitu tentang ada
apa namanya, tentang learning-nya juga, learning beyond teacher dan seterusnya, revolution ya, dan seterusnya, popular topic sheet ya. Jadi bukan cuma access to ICT for Indonesian students aja, bahkan nggak cuma student sih sebenarnya, teacher juga sebenarnya. Kalau di sini nggak nyebutin teacher sih, tapi generally to education sector ya, itu ya yang tadi kita baca. Jadi kita jangan terlalu spesifik di apa namanya, idea atau topik, selama itu tidak, selama itu tertulis di dalam kata kuncinya atau keyword yang sudah kita temukan di paragraf pertama atau di ide pokok yang kita temukan di awal paragraf atau di awal-awal yang kita temukan. Gitu. Jadi kalau Indonesian Students ini terlalu spesifik ya, itu teman-teman pendapat dari saya. Oke, kalau teman-teman punya pendapat lain, oh ini seperti ini dan seterusnya, oh tidak, silakan. Kok tidak, silakan. Ya. Kemudian ada nih capture. Oke, good job. Yang B bilang the positive impact of ICT on modern life. Terlalu ke sana gitu ya, nggak ada education-nya ya. Kita temukan tadi tentang education di mana-mana nih ditulisin education ya. Oke. Kemudian yang C, the use of ICT in education. Nah, ini tadi ya. Ini kan the use. Oke, mungkin use itu mungkin yang pengecoh dari akses tadi. Bukan cuma akses tapi menggunakan ya. Ya sama sih sebenarnya akses semua menggunakannya gitu kan gitu. Tapi bukan terlalu spesifik untuk kelas Indonesian students. Jadi menurut saya yang C ini cocok sama kata kunci yang kita temukan tadi, yaitu ada the use of ICT, kemudian ada in education, dalam pendidikan. Saya nggak cuma ngomong keywords doang ya, tapi secara inti maknanya semuanya kalimatnya. Kayak yang A, access to ICT. Jadi for Indonesian students. Ini nggak ngomong tentang pendidikan, tapi tentang akses ke informasi dan komunikasi untuk siswa Indonesia. Nah, kan siswa Indonesia bisa aja dia mengakses sosial media doang, bukan untuk education-nya. Nah, kan gitu logikanya, ya kan? Nah, kenapa? Kan nyambung dong. Ini kan ada ICT, ada students Indonesia, kan sama education student. Tidak, gitu ya. Secara logika gitu. Ini benar-benar mengecoh. Kemudian yang B, ada ICT-nya juga, ya, tapi the positive impact of ICT in modern life, mana education-nya? Tuh. Nah, kalau the use of ICT in education, apapun itu, pokoknya penggunaan ICT di dalam pendidikan, yaitu kurikulumnya, pembelajarannya, dan literasinya, dan seterusnya. Guru, orang tua, siswa, everything. Gitu ya. Kalau yang D sama, for life, ini for modern life. Yang paling nyambung sama kata kuncinya adalah yang C, teman-teman. Gitu. Jadi kita harus benar-benar. Soalnya ini benar-benar mudah, tapi biasanya justru malah pilihan jawabannya yang mengecoh. Bisa jadi soalnya atau pilihan jawabannya panjang, tapi kita menemukannya bisa jadi mudah. Itu teman-teman. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan yang terlihat mudah tapi menipu. Jangan terlalu ngedon melihat yang kayaknya sulit tapi sebenarnya mudah kita temukan. Tetap hadapi semua soal dengan tenang dan teliti. That's all. Number 4. Let's go to number 5. Ini dia. Soal simulacrum. Okay. Number 5. Sinonim. Siapa nih yang bisa jawab benar nih? Ya, saya mau siapkan Google Translate. Kita akan membesarkan setiap ini satu persatu. Oke, yang pertama, burst. Kalau teman-teman standby ini, silakan ikuti saya. Burst, teman-teman, apa artinya burst? Cari Google Translate sekarang. Atau yang punya elektronik. Ayo, find. Meledak. Oke.
Katanya meledak atau meletus. Oke, meledak atau meletus. Oke, ingat bahasa itu kontekstual. Oke. Kalau penetration, penetration. Ada jawaban woi, penetration woi. Gak ada. Ah, lama banget. Saya duluan nih. Penetration itu adalah kayak proses penembusan ya, proses masuk ya. Ah, penembusan atau proses masuk atau penembusan, penembusan atau kayak dia tuh masuk kayak bus gitu masuk ya penetration itu. Kalau connection itu apa? Connection apa? Hubungan, jaringan, ya, koneksi, ya, hubungan atau jaringan atau koneksi. Kemudian presence apa presence? Presence itu daftar hadir, daftar hadir, kehadiran, kehadiran ya, presence ya. Dan benefit apa benefit manfaat ya, manfaat. Oke. Kemudian device, apa device? Device adalah alat. Nah, tumben ya saya biasanya, tapi saya kayak ini seperti ini. Ini ilustrasi kalau kita tahu semuanya, maksudnya kita tahu arti semuanya. Kalian jawab, oh langsung jawab ah guys. Di mana ini burst ada? Burst itu ada di paragraf mana tadi dia bilang line berapa line 4. Ah ini paragraf 1. Internet burst has been mainly used for accessing social media. Ini di sini katanya dia. Nih. Berarti ini kalau kita artikan internet burst has been mainly used for accessing social media. Jadi apa namanya? Internet bla 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 atau bla 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 internet ya has been mainly used ya telah banyak digunakan for accessing social media untuk mengakses sosial media. Nah, berarti apa kata yang bisa melengkapi itu atau apa sih burst ini? Nah, jadi kayak apa ya? Masa meledak gitu kan ya? Namanya juga Google Translate ya. Jadi konteksnya di sini adalah apa ya? Tahu nggak sih pertama kali masuk itu kayak booming gitu loh. Nah, kayak booming burst itu kayak awalnya atau viralnya lah gitu deh. Viralnya atau banyaknya sebelumnya itu yang telah digunakan itu internet itu dipakai untuk sosial media doang gitu ya. Baru masuk itu sosial media yaitu burst ya. Ya. Burst itu proses apa namanya meledaknya door atau namanya uh, awalnya gitulah gitu loh. Dulu itu. Oke. Bahkan Indonesia ranked third among countries with the highest number of Facebook user below the US and India. Popularitas Indonesia menggunakan sosial media dengan internet awal-awal dulu itu gitu. Nah, berarti apa kesimpulannya? Nah, bahwasanya ini adalah kita cocokkan dengan yang pilihan jawabannya. Cocok nggak sama penetration atau proses masuk atau penembusan? Ya, maksudnya awal-awal itu proses masuknya si internet itu menggunakan sosial media, ya cukup cocok sih. Ya. Daripada connection, hubungan internet atau kehadiran, ya, atau benefit atau alat. Mungkin teman-teman bakalan terkecoh sama yang C. Coba saya lihat sih jawab teman-teman. Ya, ada yang C, banyak yang C. Si,
Number 5. Oh, A, ada yang A. Banyak yang A, teman-teman. Bagus. Wait. Gak kelihatan terlalu apa dia. Nah, gini deh. Teman-teman, A, C. Ya kan ada yang C kan, ada yang A. Teman-teman mungkin akan terkecoh yang sama yang A. Ya, kenapa? Karena presence. Presence itu kehadiran. Maksudnya sudah ada. Gitu. Nggak ada itunya. Sedangkan burst itu adalah meledak atau meletus. Atau apa ya, kayak boomingnya gitu loh. Jadi kayak baru-baru masuk gitu loh, awal-awal gitu. Makanya itu sama kayak penetration, itu apa? Awalnya atau proses masuknya. Atau sebelum di education sektor, sebelum digunakan ke pendidikan, awalnya dulu itu si internet itu dipakai sosial media doang. Nah, internet, Gmail, dan seterusnya. Atau googling, ya, baru masuk ke education. Gitu. Teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling masuk akal ya itu adalah yang A. Ya, baik. Next, number 6. Ini dia. What word in passage give the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources? Ini kita mencari idenya si penulis tentang ini dia, yaitu kita diminta what word, kata apa, ya. Kita disuruh membuat apa namanya, memilih satu kata dari kelima kata ini in the passage di dalam apa namanya passage. Give the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources. Kata apa di dalam apa namanya teks yang memberikan ide, ya, ide bahwa teknologi menyediakan siswa dengan freedom, kebebasan to use varied learning resource, kebebasan sumber belajar, kayak sekarang Merdeka Belajar gitulah, ya. Oh, oke. Singkatnya, cara nakalnya ini itu kita nyari, kan ditanya kata apa di dalam teks yang memberikan ide ini. Kita lihat satu persatu. Dari kelima ini mana yang pernah disebut di teks? Democration ada nggak di teks? Ada nggak man democration? Ada yang nemuin nggak democration? Nggak ada. Kalau competitiveness, kalau nemuin bilang saya. Oh ada sih democration ini. Cari. Ya kebanyakan pasti ada ya. Maksudnya kita cari yang nggak ada berarti nggak, ngapain dipilih gitu kan ya. Ini ada. Competitiveness ada nggak tadi? Competitiveness. Advancement, importance. Oh, paragraph 2. Competitiveness. Kemudian revolution. Ini revolution ada banyak nggak sih revolution itu? Gimana aja gitu ya. Oke. Revolutionize. Oh ini revolutionnya. Kemudian ada advancement sama importance. Importance ada banyak tadi. Oke, baik. Kemudian kita cari nih yang mana yang cocok sama idenya ini tadi. Idenya apa tadi? Provide student with freedom to use varied learning. Nah, kalau yang dari urut ya dari A, B, C ya. A, B, C. Oke, dari A dulu, democration. Ada nggak? In a nutshell, there is a democration of learning process. Katanya gitu. Learning process ya. Ini teman-teman. Jawabannya. Kasih nomor ya guys ya jawabannya ya. Kayak teman ada yang ngasih nomor 1A, ini A gitu. Number 6 ini ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang E, ada yang A, yang baru-baru jawab ini ada yang C. Oke, ini saya juga jawab C. Kejap. Sure. Oke. Yang democration ini bilang in a nutshell, there is a democration of learning process. Learning process ya, bukan use of varied learning sources ya. Oke. Kalau yang competitiveness bilang
ICT has not become a backbone of improving the country's competitiveness through education. Tidak. Oke. Kalau yang ini, a revolution in education is also possible through ICT. A student can learn at appropriate speed according to their capacity. Ah, kok enggak ini sih? Semuanya dari ketinggiannya. Coba kita baca sebelumnya. Teamwork ini interactive digital content allows to pick particular topics that very want to explore more. Eksplorasi. Kalau yang competitive ini popularity of ICT. Kalau yang ini moreover ini technology brings new source of learning beyond teacher. Moreover, the divide between students and subject is further narrowed by availability of education content through ICT. Nah, ini nemu deh kita. Jepret. Di sini dia bahwasanya mana sih? Bahwasanya ini adalah tentang technology bring new sources of learning beyond teachers. Nah, ini garis bawah. Moreover, the divide between students and subject is further narrowed by availability of content through ICT, a revolution in Indonesia education. Jadi, jawabannya yang paling cocok adalah yang A, guys. Ini idenya ada di sini, ada di belakangnya revolution. Jadi, semuanya itu disebutkan sebagai sebuah revolusi dalam pendidikan itu juga mungkin melalui ICT. A student can learn at the appropriate speed according to their capacity. Itu. Oke. Jadi yang paling cocok adalah yang C, revolution. Mungkin yang saya bilang tadi, A sama B ini adalah pengecohnya. Karena mereka juga dekat sama si revolution. Kenapa kok saya jelaskan ketiganya? Kenapa? Karena kita memilih jawaban itu bukan cuma yang benar yang mana. Pastikan yang ini salah. Itu. Memastikan bahwa ini salah. Oh, ini salah. Aku yakin sama jawaban yang ini. Itu guys. Ya, number 6. Jawabannya adalah C. Yang jawab C, congratulations. Betul jawaban. Teks yang terakhir. Terakhir nih ya. The last text. The last text. So, this is number 7. Number 10. Nomor 7 sampai nomor 10. Oke. Seperti biasa, kita baca dulu nih tentang apa. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Oke, ini satu kalimat segini doang nih. Integrasi dalam teknologi dan media bisa ya enhance meningkatkan membantu atau meningkatkan early childhood practice. Early apa namanya? Anak-anak ya, childhood practice. Tahu belajarnya si anak-anaknya. Bahkan teknologi sampai sekarang membantu anak-anak yang masih kecil ya. Anak-anak sekarang udah dipegangin gadget semua gitulah memang. Tapi nggak gitu juga. Kita lihat dulu teksnya. Oke. Kita sudah baca ini tentang teknologi sama childhood practice. Dah, tuh intinya. Next, we are going to read the passage, the question, sorry. Not the passage, the question. Pahami baik-baik. Nomor 7 nih. How does the first sentence relate to other sentences in paragraph 1? Nah, ini namanya text organization. Soal tentang organisasi teks. Yang ini lebih spesifik ke organisasi paragraf. Jadi, kita diajari sama nih soal untuk mengetahui tentang bagaimana sebuah paragraf itu disusun dari beberapa kalimat. Tuh. Mana kalimat yang sebagai inti, mana kalimat yang membantu kalimat tersebut. Itu teman-teman sekalian.
Maka caranya gimana nih? Jawab nomor 7 nih. Nah, caranya adalah kita harus memahami bahwasanya eh, hubungan kalimat itu di kalimat yang pertama itu apa hubungannya dengan kalimat yang lain. Kita pahami nih langsung ke paragraf 1. Seret. Mana tadi? Eh, Nah, kita lihat nih, teman-teman. Ini kan paragraf 1 nih. Bahwasanya sebagai topiknya atau kalimat intinya bahwasanya ini tentang integrasi teknologi dan media dalam membantu perkembangan si anak kecil ini tadi. Terus kalimat selanjutnya, ini kalimat kedua nih. Nah, kasih aja warna lain. Jo. Successful integration of technology and media into early childhood program involve the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practice. Ini kayaknya contohnya ini, such as ada contoh nih, such as contohnya. Maksudnya ini apa? Wait a second guys. Tunggu sebentar. Oke, sorry. Kita lanjutkan ya. Kalimat yang kedua tentang ini, tentang successful integration, sukses apa namanya? Suksesnya integrasi internet, integrasi teknologi dan media kepada anak-anak itu involve atau melibatkan ya penggunaan eh, penggunaan beberapa sumber, yaitu contohnya komputer, internet di dalam keseharian kelas. Ya, itu contoh. Terus kemudian yang kalimat selanjutnya, true integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent. When the focus of a child or education is on the activity exploration itself and not to the technology media. Oke, ini contohnya lagi bahwasanya integrasinya itu apa namanya? Bukan ke alatnya, bukan ke komputernya, tapi penggunaannya. Oke, terus technology integration has been successful when the use of technology media support the goal of educator dan seterusnya. Kalau penggunaan teknologi itu mendukung apa namanya ketercapaian pembelajaran, bukan cuma asal dipakai aja itu teknologi. Pokoknya ada komputernya udah integrasi nggak gitu juga ya. Seperti itu. Jadi ini apa? Kayak penjabaran contoh-contohnya gitu ya, prakteknya. Jadi prakteknya ini kayak gimana gitu. Dijelasin sama kalimat yang setelahnya dari kalimat utama yang di kalimat satu tadi. Kita lihat pilihan jawabannya langsung. Karena kita udah nemu inti maksudnya. Ya. Jawaban teman-teman saya lihat ini, wait. Ada yang B, ada yang OB juga, ada yang A, ada yang A sama B. Ya, kalau ada yang nyusul lain boleh silakan disampaikan. Yang A bilang bahwasanya the other sentences in paragraph 1 ya. The other sentences kalimat yang lainnya atau kalimat yang lain ya atau kalimat di bawahnya semuanya itu in paragraph 1 di paragraph 1 explain further menjelaskan lebih dalam atau lebih lengkap kinds of integration of technology and media macam-macam atau contoh-contoh atau macam-macamnya tentang integrasi teknologi dan media that can be of benefits to young learner yang bermanfaat untuk young learner atau anak-anak. Cocok nih menurut saya. Kalau yang B bilang apa?
The other sentences paragraf sama, explain menjelaskan, the impact. Apa itu impact? Impact itu adalah dampak. Ya. Impact ya dampak. Kalau dia teknologi, dia apakah tadi membahas tentang dampaknya? Tidak. Ya, bahasnya tentang apa? Bagaimana caranya integrasi itu tadi. Oke. Yang C, the other sentences in paragraph 1 are example of the use. The other sentences in paragraph 1 are example of the use of technology in education. Contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini mengecoh ini. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini sangat-sangat mengecoh saya, ya, mengecoh kita. Bahasanya apa? Ini memang use of technology, example contoh of the use of technology in education, tapi tidak kurang spesifik ke yang kita bahas yaitu apa? Integrasinya, bukan penggunaannya, integrasinya. Integrasi dalam apa? Pendidikan untuk mengajari young learner, ya, bukan cuma education doang. Yang C ini sangat mengecoh saya. Ada yang jawab E. Yang C yang yang D ini sorry kita blok dulu ya. Yang D, the first sentence contains information that is contrary. Apa contrary? Bertolak belakangnya. Ya. To the person in the other sentence. Tidak mungkin. Yang E, the other sentences vaguely, secara apa ya? Vaguely itu kayak nggak jelas, abu-abu gitulah. Support part of the statement in the first sentence. Ini benar-benar mengecoh. Kalau support part of the statement in the first sentence ini benar, tapi kalau vaguely enggak. Ini kayak ragu-ragu, kayak abu-abu, kayak nggak jelas gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang paling cocok adalah yang mana? Yang A for Apple. Bukan A for Avengers ya. A for Apple. Thank you very much for your answers, guys. Next, ya, number 7 udah fix, jawabannya adalah yang A. Karena yang paling cocok sama maksud yang kita tangkap dari kita baca tadi di paragraf 1. Next, number 9. Number 8, sorry. Nah, ini dia. The author would apparently agree that si penulis ya mungkin bakalan setuju ya bahwasanya apa? Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwasanya sikap setujunya penulis setuju yang mana sih dari yang bawah ini si penulis itu setuju ya. Kalau gampangnya di soal SMA apa soal SMA yaitu mana kalimat yang di bawah ini itu benar dari teks ataupun benar sesuai dengan teksnya. True seperti itu. Hanya saja diubah lebih keren gitu ya. The author will apparently agree that ya. Oke, gitu teman-teman. Next. Berarti gimana? Maka kita cocokkan. Ya, ingat ya, kalau kita nemu soal kayak gini, apa? Kita cocokkan dari mana? Karena kita nggak perlu lihat, nggak perlu menyimpulkan apa-apa, ya, nggak perlu menyimpulkan sebuah maksud, maka kita langsung dari apa namanya? Jadi kalau apa namanya? Kalau kita nemu soal kayak gini, nggak ada yang perlu kita pahami, kita langsung aja dari pilihan jawaban ke teksnya, disambungin. Mana sih ini dibahas nggak? Ini benar nggak? Gitu. Seperti itu. Jadi kita akan nanya mana sih yang benar? Ya udah kita tanya ke person ini benar nggak? Oh, ya benar. Oh ini benar. Oh benar gitu. Seperti itu. Satu persatu jawabannya teman-teman. Saya mau lihat barangkali yang tag buat saya. Udah lebih cepat. Enggak. Saya sudah ada. Yang C, oh, ada yang jawab C, ada yang jawab D. One of you answer E, and also answer D. D, C, E, C. Ada jawab C. Oke. Let's see. Kita lihat bersama-sama.
Di pilihan jawaban A, kita bisa menemukan di paragraf berapa ya? Successful integration, ada yang di of technology and media is determined by the equality of the computers and the connection of the internet. Oke, equality. Equality. Kita lihat dulu nih, kita upload dulu. Computer and connection. Ada yang ketemu nggak di mana ini? Paragraf 1 ya. Tadi tentang apa namanya? Eh, hmm, mana tadi? Successful integration ya. Successful integration of technology into involve the use of resources such as computer and the internet in daily classroom practice. Nah, ini involve the use resources such as computers and the internet, bukan equality ya. Bukan determined by the equality, bukan menentukan ini, tidak bisa menentukan dong. Ya. Tidak bisa menentukan successful-nya, itu seperti itu. Tapi penggunaannya, oke ya. Yang B salah ya, yang A ya. The integration of technology and media occurs when the teacher focuses only on technology itself. Ini di paragraf 1. Masih ingat kan? Tadi nggak boleh fokus ke teknologinya, harus fokus ke tujuan belajarnya. Salah. Oke ya. Kasih hijau. The successful integration of technology and media in early childhood education really depends on good educators. Apakah iya? Tapi tadi depend on good educators saja. Apakah seperti itu? Nah, bahwasanya yang C ini sama di paragraf 1 ya. Sama juga di paragraf 1 kita lihat ya. Technology and education has been successful when the use of technology and media support the goals of educators. Jadi ini sebagai supportnya, bukan cuma educators doang, tapi teknologi juga mensupport ya. Ya. Oke. Bukan cuma good educators doang. Depends on good educators. Bukan ya. Educators and programs for childhood skills. Oke ya. Yang di educators should be selective in choosing educational goals to be integrated with the use of technology and media. Nah, ini di mana lagi kita temuin? Sama, kita nemukannya di paragraf 1. Wait guys, wait a second. Tunggu. Oke, here it is. Ya, jadi apa namanya? Yang di sini, yang D ini adalah pendidiknya, educatorsnya should be selective. Nah, in using educational tools. Karena apa? Tadi kita lihat di paragraf 1 bahwasanya si teknologi itu membantu untuk apa? Support the goals ya. Support the goals, membantu the goals-nya of educators di sini. Nah, benar nggak berarti yang D ini? Benar dong. Jadi yang D ini sesuai sama yang ada di teks ya, sama berarti setujulah nah, gitu ya. Jadi si author ini setuju sama ini pastilah.
Kan sama kayak yang dia tulis gitu kan ya. Kalau yang I, both passive and interactive uses of technology and media are needed as a key to successful learning in early childhood. Passive interactive use of technology. Are needed as key to, oh tidak ya. Ini ada di mana kita bisa menemukan yang ya teman-teman, ada yang jawab ingat sih? Yang ini maksudnya adalah, oh ada di sini. Ini kan tentang passive and interactive uses of technology. Kita lihat di paragraf manakah dia berada. Pasif. Ini ada. Teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate. Nah ini kan ada nih, disuruh avoid passive and potentially harmful use of non-interactive. Nah, kalau nggak interaktif, suruh hindari teachernya. Jadi nggak semuanya gitu kan ya. Jadi tidak, yang ini salah. Yang benar adalah yang di. Okay, congratulations for any one of you who answer D. Ya, jawabannya yang D. Okay, next. Number 9, nomor 9. The author holds an assumption that. Nah, ini adalah assumption. Apa itu assumption? Asumsi. Berarti soal tentang asumsi penulis. Oke ya, ini mirip sama si nomor 8 ya. Dia itu kita disuruh mencari asumsi penulis, artinya kita mencari ungkapan yang dipaparkan penulis di bacaan. Sama aja dong, kita suruh nyari apakah kalimat-kalimat di bawah ini itu sesuai dengan asumsinya si penulis atau tidak, gitu ya. Kita tadi sudah baca beberapa, kita ulangi aja, ini benar apa enggak, gitu kan ya. Oke, nomor 9 bilang bahwasanya the interactive media as a learning tool should be used to replace the existing classroom practice. Apakah benar begitu? Oh, wait. Bahwasanya yang A ini mengatakan interaktif media sebagai alat pembelajaran sebaiknya digunakan untuk menggantikan praktik kelas, ya. Replace, ya. Apakah replace existing classroom practice? Yo, tidak dong. Sesuai yang kita baca tadi ya. Ya, bukan sesuai asumsi kita ya, tapi sesuai yang kita baca tadi ya. Oke, yang B. The successful integration of new technology in education requires helpful and good teachers. Apakah ini sesuai? Menurut saya sesuai. Dari mana sesuainya? Itu kayak tadi itu teknologi and interactive media itu support the existing classroom development and educational goals rather than replace ya. Wait, bukan. Ini yang itu bahwasanya integrasi yang sukses dalam teknologi yang baru dalam pendidikan itu membutuhkan helpful and good teachers, membutuhkan guru yang sangat bagus dan juga helpful, ya. Di paragraf mana ya ini? Di paragraf mana tentang yang helpful teachers ya? Ini extend resources into this reach will represent the next frontier in digital learning for our younger citizens, leaving it to talented educators and caring adults to determine how best to leverage each new technology. Nah, nih ada di sini ternyata, guys. Ini talented educators and caring adults, ya. Coba nih jelas nih. Nih ada di sini. Bahwasanya yang Yang B ini bilang integrasi yang sukses itu membutuhkan helpful and good teachers. Ini ada di teks, minimal ada di teks. Okay. Yang C, the benefit of technology and media in childhood classroom can be achieved by
decreasing the use of those tools in teaching and learning. Nah, yang C ini benefit atau manfaat teknologi dan media di childhood classroom can be achieved by decreasing the use of those tools in teaching and learning. Decreasing the use of those tools in teaching learning. Maksudnya ini itu bilang decreasing mengurangi penggunaan alat-alat itu tadi dalam pembelajaran dan proses belajar mengajar gitu. Masa dikurangi gitu kan ya. Kan tadi kan pokoknya proporsional sesuai dengan goalnya gitu kan ya. Oke. Jadi salah. Yang di manipulating the colorful shapes of equal color and shapes using technology is the best way to develop interactive learning. Ada nggak tentang shapes color yang ini itu bilang the best way? Ya. Apakah the best way? Tools learning helps improve health outcomes. Oke. Oke, ini cuma health improve ya, bukan the best way, tapi help to improve ya. Help improve child outcomes ya. Wait, wait, mana sih the colors and manipulating? Nah ini loh, drawing a touch kan. Manipulating colorful estate shapes on a light table allow children to explore color and shape. Nah, jadi bukan nggak ada bilang a touchscreen can add to children graphic representational experience. Itu doang. Jadi nggak bahas tentang itu bahkan jadi the best way untuk apa children gitu ya guys ya. Salah berarti bukan. Namanya pasti ada. Kemudian yang E, the use of paints, markers, crayons, and their graphic art material should be replaced by the integration of technology media. Enggak gitu. Enggak gitu tadi sama kayak ini. Ya. Ini loh. Sama nih. Sebelumnya itu tadi. Nah. In way that distort rather than in way that distort or replace, dan daripada nggak boleh dihilangin atau menggantinya, jadi harus dikombinasikan ya itu teman-teman. That's it. Itu jadi jawaban yang paling nyambung tadi adalah yang D ya. Jadi caranya nih saya bilang caranya yaitu tadi mengkonfirmasi, karena kan ditanya mana sih asumsi penulis gitu, mana, oh ternyata oh ini yang sesuai dengan asumsi penulis yang ada di teks ya. Kita langsung cari aja, tadi kan saya coba nyarikan satu persatu, mana oh ini crayons, the use of paint, markers, crayons, dan setelahnya. Kemudian manipulating colorful shapes, yang C decreasing, itu salah. Jadi mana yang salah mana yang benar ya. Memang seperti itu ya. Jadi lebih cepat satu persatu, benar nggak? Kita pakai skimmingnya, scanning mana. Jadi satu informasi spesifik ini. Oh ini itu scanning. Kita scan pakai mata kita untuk scanning. Kalau skimming kan kita secara umum apa gitu doang, seperti itu. Ya teman-teman. Next, the last one. Kita tinggal 8 menit lagi. Okay, wait. Yang 10, number 10. Which paragraph atau paragraph explains the importance using technology and media wisely so that it can support existing classroom practice. Kita disuruh nyari paragraf yang mana yang apa namanya jelasin tentang betapa pentingnya penggunaan teknologi secara bijak yang bisa mendukung perkembangan belajar siswa.
gitu ya. Nah, maka kita cari apa namanya kalimat yang ada importance, using technology, media wisely, support existing classroom practice gitu. Yang itu apa namanya? Yang itu kata kuncinya semuanya ini itu bisa kita temukan di mana? Di pasti di sini. Banyak ini. Sini. Coba di paragraf 1 kita lihat. Ada nggak eh, importance? Ada importance ya. Atau integration lah gitu. Kemudian teknologi ada, support ada, wisely udah pasti ini ada pasti penggunaan supportnya, exist classroom practice ada semua di paragraf 1. Kira-kira yang lain ada nggak? Maksudnya gini, em, kalau jawabannya mana yang paling mungkin? Kalau satu, kemudian dari kita lihat B, C, D sama E, ada yang nyebutin paragraf 1 nggak? Misalkan ada nggak 1 dan 2 atau 1 dan 3 ada nggak? Nggak ada. Ya cuma satu ya A doang. Berarti secara logika ya sudah satu doang. Kalau cepat lo ya. Kalau asumsi cepat. Kalau asumsi masih ragu-ragu, kok ini cuma satu doang? Kok ini ada yang cuma dua dan tiga? Barangkali satu ini salah, gitu kan? Gitu. Kita lihat kalau gitu 2 dan 3. Oke. 2 dan 3 ini tiga aja kita lihat ini by focusing on technology integrative media tools as not attended all themselves teacher can avoid ya. Ini apa namanya um, avoid ya menghindari. Menghindari ada penghindaran itu juga. Jadi nggak selamanya seperti itu ya. Jadi secara cepatnya kita langsung ketemu nih jawabannya adalah yang A. Kenapa? Cuma yang ya sudah itu tadi ditanyain semuanya tentang kata kuncinya tentang important using technology and media wisely so that can support existing classroom. Yang ditanyakan adalah yang bahas tentang penggunaannya itu sehingga mendukung existing classroom practice itu. Kalau nggak bahas tentang support existing classroom practice berarti bukan kayak yang B ini. Ada nggak tentang support classroom practice? Nggak ada. Kalau ini bahas cuma fokus tentang yang kedua ini edition dan drawing screen spesifik doang sih ya. Kemudian yang terakhir ini tentang penggunaannya itu untuk talent educators ya, untuk apa namanya peluang di masa depan gitu lah, seperti itu ya. Itu tuh teman-teman sekilas tentang 10 soal yang sudah kita bahas dengan jawaban-jawabannya, dengan cara-caranya apapun apa kemungkinan jawabannya, dan bagaimana cara menemukannya dengan cepat, karena kita juga berhadapan dengan waktu. Nah, teman-teman kita berhadapan dengan waktu yang disediakan di dalam soal itu. Oke, baik itu dia teman-teman. Ada sanggahan untuk hari ini atau ada jawaban saya yang salah atau kurang teliti? Atau ada yang kurang paham tentang cara menemukannya? Atau mas gimana tadi? Eh, Gimana tadi kok bisa sampai ketemu ini? Aku tadi belum nangkep gimana bisa menemukan jawaban ini. Kok bisa ketemu jawaban ini? Tanyain aja. No questions? Okay. If there is no question at all, I hope you can catch all the talking in the books that I tell to you. Semua ocehan saya pagi ini yang menghiasi minggu pagi kalian ya, dengan 10 soal yang semoga saja bisa berguna kalian. Setelah selesai, I want to say thank you very much. Terima kasih sudah mendengarkan omongan saya. Tidak semua orang mau mendengar omongan saya, tapi kalian mendengar omongan saya. Thank you. Setelah selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now you can leave the meeting. Have a nice day.